Inilah perkakas Basri nampak sedang sarapan pagi. Dan sarapan? Iya. Dia saya kasih makan. Apa lawe niku? Mari kita wawancara dengan Basri. Oh, ngaten. Basri saben dintene lek dahar? Dalem. Lek dahar. Oh, ngetim piyambak. Nggih. Oh, nggih. Belakangan ini publik dibuat renyah juga miris melihat kehidupan nenek berusia 70 tahun yang biasa disapa Mbah Sri Mulyatni. Tinggal sebatang kara di dalam rumahnya yang hanya berukuran 2 x 4 meter, Mbah Sri adalah warga Ponorogo, Jawa Timur. Rumah milik Mbah Sri berdiri di antara 2 tembok milik rumah tetangganya beratapkan kerangka bambu tanpa memakai plafon. Ironisnya, akses jalan menuju rumah Mbak Sri ini harus melalui gang super sempit hanya berukuran 30 cm yang hanya bisa dilalui orang bertubuh kecil dan itu pun harus berjalan miring. Tak hanya sebatang kara, Mbak Sri juga menderita kebutaan sejak kecil. Di dalam gubuk yang tak layak huni ini, Mbak Sri biasa menghabiskan hari-harinya. Di sebelah ranjang tua berdiri 1 lemari pakaian dan sebuah meja. Antara kamar tidurnya dengan kamar mandi hanya terpisah tembok setinggi 1 meter. Ini adalah rumahnya, sangat kecil, kumuh dan tua. Sangat kecil, saudara. Ini barang-barang perkakasnya. Ini kamar mandinya. Lek sare nggih enten mriki, Mbah. Inggih mriki. Nggih. Enten. Nggih. Ki anu, Mbah, napa? Lek masak nggih enten mriki. Anu lek dalu mboten asrep, Mbah. Anu sumuk. Malah sumuk nggih. Iya. Mbah Sri asline nggih mriki. Nggih. Oh. Mboten anu. Ibu kula niku namine Bu Sastro Diwirya. Nggih. Bapake? Bapake dulu namung ibu kula ibu. Oh, ngaten. Nggih. Ibu sampun ninggal nggih. Sampun. Kondisi menyedihkan yang dialami Mbah Sri ini sontak menjadi perbincangan publik dan menuai simpati. Banyak bantuan material yang datang untuk Mbah Sri. Sejumlah warga pun berusaha memberi penjelasan pada Mbah Sri agar mau keluar sejenak dari gubuknya yang sudah ditempatinya selama 20 tahun itu saat sejumlah warga bahu-membahu membersihkan rumah serta mengecat temboknya. Urip piyambak ngaten pun pinten taun, Mbah? Sampun dangu. Sampun dangu. Napa kok milih urip piyambak ngaten, Mbah? Lah sinten mboten wonten tiyang. Mboten enten rencang. Mboten enten ingkang ngopeni. Nggih. Dulu kan gedek rumah ini. Tahun 2010 dari PNPM sudah membuatkan bedah rumah buat tembok ini. Ini memang dulu sebenarnya tanahnya luas ya, tanahnya Bu Sri ini luas. Jadi rumah yang ditempati sekarang ini cuma dapurnya ini, dapur. Nah waktu itu dijual, dijual sama orang tuanya sendiri dan anak-anaknya yang lain. Nah terus keluar dari Ponorogo. Nah waktu itu Bu Sri juga diajak tapi tidak mau. Dah saya dingenge sidik tak nggonane. Nah terus dikasih dapur ini. Ini memang sakit butanya ini sudah cukup lama. Sudah beberapa puluh tahun. Dulu waktu masih ada keluarga, dibawa keluarga juga nggak mau, dibawa dinsos nggak mau, dinsos, dibawa panti jompo juga nggak mau. Iba lah, miris lah. Miris ya, nggak tega sih aku lihatnya. Rumahnya dia tuh digencet kayak gitu, gimana dia mau keluar? Iya, 30 cm doang. Iya, 30 cm. Yang namanya rumah kan harus ada ventilasi buat udara. Apalagi itu ketutup kayak gitu, gimana mau nenek itu mau bisa bernapas gitu. Ini miris banget sih.
Dengan kondisi seperti itu, dengan lu mau keluar cuman batasnya 30 cm, mesti miring dan ini udah nenek-nenek. Selain kisah Nenek Sri di Ponorogo yang mengundang iba, penyanyi Syahrini juga akan segera penuhi janjinya untuk memberangkatkan para korban first travel menunaikan ibadah umroh karena merasa iba. Sebelumnya pelantun jargon manja ini akan memberangkatkan 10 orang jemaah umroh korban Biro Perjalanan First Travel, namun jumlah 10 orang itu dianggap belum cukup hingga Syahrini merasa perlu menambah 10 orang lagi yang akan ia berangkatkan menuju kota suci Mekah Al-Mukarromah. Syahrini yang ditemui di sela-sela acara Silat Award 2017 Senin malam kemarin akan memilih 20 jemaah dengan latar belakang ekonomi yang sulit. Insya Allah, jadi berkat keprihatinan kasus kemarin yang mengeret-eret manja nama saya yang tidak ada buktinya sama sekali, itu aku prihatin dengan keadaan itu. Awalnya mau mengumrohkannya 10 orang, sekarang bertambah jadi 20 orang insya Allah. Tapi semuanya yang kaum duafa yang betul-betul belasan tahun tidak berangkat, kasihan sampai sekarang belum berangkat dan belum melihat Ka'bah. Karena ini urusan ibadah, takutnya ada uang diskonan aku yang itu sebetulnya untuk memberangkatkan jamaah, taunya dipakai untuk mendiskon harga aku. Aku tidak mau ada sangkut paut uang di akhirat nanti. Semua lagi diurus sama yayasannya, dan aku tinggal di info aja sih. Aku tinggal urus pembayaran, nanti berangkat semuanya. Tahun ini, secepat mungkin di tahun ini, jangan sampai tahun depan. Janji si pemilik Jambul Khatulistiwa ini bagaikan oase bagi para korban first travel yang nasibnya masih terkatung-katung hingga kini. Salah satunya adalah Engkong Utin, pria Parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung di kawasan Ciputat, Tangerang. Walau Syahrini lebih memfokuskan pada jemaah yang telah berpuluh-puluh tahun mengumpulkan rupiah demi bisa menunaikan ibadah umroh, toh Engkong Utin yang menabung dari hasil keringatnya mencari barang bekas berharap agar mimpinya ke Tanah Suci bisa segera terwujud. Saya lihat barang boleh saya naruh duit sedikit-sedikit, udah begini kagak jadi, saya bisa nangis mulu ya Allah. Ya Allah, saya kagak menangis mulu ya Allah. Ini semua cobaan, mudah-mudahan Engkong bisa berangkat umroh tahun ini. Iya. Saya terima kasih ya Syahrini, terima kasih ya Syahrini, saya mau diberangkatin. Saya Syahrini supaya dapat rezeki lagi dari Allah, ya dikasih rezeki lagi berangkatin saya, dapat jodoh lagi, jodoh yang baik. First travel tega banget ya. First travel tega banget ya. Bapak saya mau berangkat, udah besok berangkat, tapi sampai sekarang pun belum berangkat juga. Padahal uangnya boleh, udah hasil keliling bapak saya, boleh ngumpulin seperak 2 perak. Keprihatinan Syahrini terhadap korban first travel mendorongnya untuk menambah kuota jumlah korban first travel yang akan segera diberangkatkannya. Kini seperti apa Ashanti juga Anang Hermansyah melihat pola tingkah Arsy yang menggemaskan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Natasha Manuela. Kecil-kecil cabai rawit, itulah yang bisa disematkan untuk si kecil Arsy Adara Musisia saat ini. Di usianya yang belum genap 3 tahun, Putri Anang Hermansyah dan Ashanti ini sudah tampil modis dengan meminjam kacamata milik Aurel dan sadar kamera. Tapi benarkah Arsy juga gampang ngambek? Jika Arsy tampil modis, benarkah pula Ashanti tak sungkan untuk mengepel lantai dan berdaster saat di rumah?